kita akan bisa bangkit bersama-sama melewati kesulitan-kesulitan ini. Mudah-mudahan, mari kita mulai dari yang terkecil. Mungkin saja Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, setiap harinya kita kumpulkan, lalu kita bicarakan bersama-sama bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan itu dengan manajemen yang baik, kita akan keluar dari kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat Palantara Mudo yang dirahmati Allah di mana saja berada, pada kesempatan ini kami mendoakan semua semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, yang dalam keadaan sakit segera disembuhkan, yang dalam keadaan sulit segera dilapangkan, dan mudah-mudahan hari ini dilalui dengan penuh keceriaan. Sahabat Pelantara Mudo yang kami hormati di mana saja berada, bahwa tidak ada yang menduga pada hari ini kondisi yang kita alami dengan adanya pandemi COVID-19 dan kedatangan pandemi ini menyebabkan seluruh sendi-sendi ekonomi luluh lantak, dan kita melihat banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaan, siklus ekonomi terganggu, pertumbuhan ekonomi melambat yang mengakibatkan banyaknya usaha-usaha yang tumbang, begitu juga penghasilan orang-orang yang tidak menjadi pegawai pemerintah menjadi sangat tidak jelas, dan tentu ini menimbulkan persoalan yang cukup pelik. Artinya jumlah orang yang miskin terus bertambah, pengangguran terus meningkat, dan selama ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pemerintah selalu menggulirkan program-program yang menurut hemat kami itu tidak mendorong kemandirian secara ekonomi. Akhirnya yang terbangun itu adalah soal mentalitas yang tergantung kepada bantuan. Kalau dalam pidato-pidato para pejabat, dan kita dengar bagaimana untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, dan itu tidak akan bisa muncul kalau seandainya selalu yang terjadi itu adalah ketergantungan terhadap subsidi atau ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Nah, hal yang tidak kita lihat pada hari ini adalah pemerintah tidak secara serius, menurut hemat kami di Palanta, untuk mendorong kemandirian itu. Program community development itu tidak menjadi perhatian yang serius. Salah satu model pembangunan kemandirian itu adalah dengan menggalakkan program koperasi. Kita tahu bahwa koperasi merupakan soko guru ekonomi bangsa, di mana bangsa ini memiliki nilai-nilai kearifan yang luar biasa, kekeluargaan, jiwa yang saling tolong-menolong, semangat untuk saling bantu-membantu, saling asah-asih dan asuh. Namun hari ini kita melihat bahwa semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan mulai memudar, dan akibatnya adalah ketergantungan terhadap pemerintah begitu tinggi. Hari ini kita semua akan bisa keluar dari kesulitan-kesulitan itu jika kita semua mau saling bahu-membahu
kita mau saling bantu-membantu, memiliki kesadaran kolektif secara bersama-sama. Ketergantungan itu bisa kita habisi ketika kita mau disiplin, kita mau bersabar, kita mau tekun secara bersama-sama, membangun sebuah komitmen untuk menolong diri kita sendiri. Ini adalah uang 2.000 perak. 2.000 rupiah. Nilai uang 2.000 rupiah pada hari ini tidak berarti sama sekali. Seandainya ada 20 orang yang punya komitmen untuk saling tolong-menolong, nilai ini akan menjadi besar. Setiap hari di antara 20 orang tadi itu mau menyisihkan 2.000 rupiah dari uang yang ia miliki, maka dalam satu hari sudah ada terkumpul 40.000. Satu bulan ada 1.200.000. Satu tahun akan mencapai lebih kurang 15 juta. Artinya terkumpul sebanyak 14.800.000. Lebih kurang. Dan jumlah itu cukup besar ketika itu digulirkan bersama-sama di antara anggota yang 20 orang itu. Nah, dan mari kita gerakkan kemauan untuk menolong diri sendiri. Ada pilar yang sebetulnya bisa untuk membangkitkan ekonomi ini, namanya koperasi. Namun sayangnya pembangunan koperasi ini tidak diurus dengan serius. Kita agak mengerucut sedikit tentang koperasi ini kepada kondisi perkoperasian di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat pada tahun 2015 terdapat jumlah koperasi yang aktif itu sebanyak 2.723 berdasarkan data dari BPS. Di 2016, pertumbuhan koperasi ini meningkat menjadi 186 buah koperasi. Koperasi yang aktif itu ada sekitar 2.891 unit koperasi. Di tahun 2017, koperasi di Sumatera Barat terus tumbuh menjadi berjumlah sebanyak 2.905. Dari 2016 ke 2017 koperasi tumbuh menjadi 14 koperasi. Terjadi kenaikan sebanyak itu. Yang mirisnya adalah di 2018 dari 2.905 di tahun 2017 turun menjadi 2.276. Artinya ada koperasi yang hilang dari yang aktif tadi itu sebanyak 629 koperasi. Di tahun 2019 kembali turun menjadi 1.919 koperasi yang aktif. Tahun 2020 jumlah koperasi yang aktif dari 1.919 itu mengalami kenaikan sebanyak 128 koperasi menjadi 2.047 koperasi. Dari 5 tahun atau 6 tahun perjalanan dari 2015 sampai 2020 di Sumatera Barat terjadi kehilangan koperasi sebanyak 858 koperasi. Ini jumlah yang tidak sedikit. Artinya kita bisa melihat bahwa penanganan atau pengurusan koperasi itu tidak digarap oleh pemerintah daerah secara serius. Ini sungguh miris. Nah, kalau seandainya koperasi ini dibina dengan baik, dinaungi dengan baik, diurus dengan baik oleh pemerintah, artinya koperasi yang tidak sehat disehatkan, koperasi yang berkembang terus diperlukan. Artinya koperasi akan mampu memberikan kesejahteraan terhadap anggotanya.
Kalau seandainya uang yang Rp2.000 itu dikelola dalam bentuk koperasi, kemudian disupport oleh pemerintah untuk terus berkembang, maka masyarakat, kita yakin masyarakat akan mengalami kemandirian. Masyarakat akan bisa berkembang. Karena azas koperasi itu adalah kemandirian, swadaya. Ada yang menarik untuk kita simak. Ada namanya koperasi Pancur Kasih. Sebuah kredit union, usaha simpan pinjam yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat sana. Sudah berdiri lebih kurang 33 tahun, yang hari ini mengelola aset lebih kurang 2,7 apa 2,9 triliun dengan jumlah anggota lebih kurang 174.000 anggota dengan 54 kantor pelayanan. Menariknya, koperasi kredit union Pancur Kasih ini berkembang karena pilarnya adalah pendidikan. Sehingga Pancur Kasih lahir dari pendidikan, berkembang karena pendidikan, bergantung kepada pendidikan. Nah, salah satu kegagalan koperasi yang kita lihat adalah, yang pertama itu adalah karena tidak ada pendidikan bagi anggota yang berkelanjutan. Koperasi dibangun, berdiri, dan kemudian berjalan begitu saja tanpa ada pengembangan terhadap anggota dan juga tidak ada pengembangan terhadap pengurus. Sehingga koperasi dianggap tidak menjadi sesuatu yang penting. Dan kadangkala itu hanya disepelekan. Banyak orang yang masuk koperasi misalnya hanya karena mungkin segan, karena mungkin faktor-faktor lain. Nah, karena itulah mungkin pemerintah daerah harusnya melihat dan memetakan ini. Kita berharap di Sumatera Barat bahwa tumbuh koperasi yang bisa berkembang. Dan kita malu sebagai warga Sumatera Barat karena bapak koperasi itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, bapak proklamator. Ialah yang disebut dengan bapak koperasi yang lahir tumbuh di Sumatera Barat. Dia yang menggagas ini semua. Akan tetapi di Sumatera Barat koperasi tidak tumbuh dan tidak berkembang lebih baik. Nyatanya fakta menunjukkan ada 800 lebih koperasi yang hilang, yang mati. Kita tidak tahu, karena itu adalah data yang kita baca dari data BPS Pusat. Mudah-mudahan semangat untuk menolong diri sendiri, bahwa kita bersama-sama untuk menolong diri kita sendiri dengan semangat solidaritas, memulai dari hal-hal yang kecil, maka kita akan bisa bangkit bersama-sama melewati kesulitan-kesulitan ini. Mudah-mudahan, mari kita mulai dari yang terkecil. Mungkin saja Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, setiap harinya kita kumpulkan. Lalu kita bicarakan bersama-sama bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan itu dengan manajemen yang baik, kita akan keluar dari kesulitan. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.